Teknik Podcast menuju Indonesia Digital. Kali ini saya berada di Kota Satria, Kabupaten Banyumas. Mungkin banyak yang mengenal Purwokerto, tapi kabupatennya adalah Banyumas, gitu ya. Saya saat ini bersama Pak Sekda Kabupaten Banyumas, Pak Agus Nur Hadi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Ardi. Sehat-sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Oke. Saya hari ini mau nanya tentang digitalisasi, Pak. Saya baru saja di Banyumas dan sudah banyak melihat hal-hal yang sangat baik tentang digital. Alhamdulillah. Pak, sebetulnya kalau saya boleh tahu nih, Pak, keinginan Bapak atau maunya Bapak akan digitalnya Banyumas tuh nopo sih, Pak? Mau apa gitu kira-kira, Bapak? Gitu. Terima kasih Pak Yeah. Andi. Jadi kami ini sebagai sekda yang kalau di pemerintahan kami sebagai motor penggerak. Orang kedua setelah bupati, tapi fungsi kami oleh bupati adalah kamu urusanmu dengan OPD dan masyarakat begitu. Beliau selalu mengatakan begitu. Jadi kamu berada di tengah-tengah, saya kebanyakan ke atas, tapi kamu yang turun ke bawah dan bagaimana meningkatkan pelayanan publik seperti itu. Atas tantangan itu, jalan itu kami membuat sebuah misi, Pak. Saya ingin misi ini adalah misi organisasi keseluruhan, bukan awalnya misi saya pribadi, tapi saya komunikasikan ke teman-teman OPD agar mereka juga tergerak, terprovokasi dengan misi saya. Sehingga saya buat agak menggelitik. Gitu. Power metal, Pak. Itu power metal. Bukan durian kan, Pak? Bukan. Saya bayangannya durian ya, Pak. Power metal. Power itu seorang tokoh wayang. Ya. Di dunia tokoh wayang itu Power adalah punakawan yang hadirnya paling jam-jam 3 pagi gitu, Pak, kalau di perwayangan. Bagong gitu, Pak? Bagong. Kalau di daerah Solo itu Bagong, kalau di sini Power. Punya karakter yang jujur, cablaka, apa adanya, tapi juga ngomong saudara-saudaranya, kreatif gitu. Dia ngomongnya seblang-seblung begitu bahasa Banyumasnya, tapi baik. Dia provokator hal-hal yang positif. Itu adalah tokoh atau figurnya Power. Tapi secara akronim, Power ini menyemangati kami semua, terutama saya sebagai provokator dan koordinator SPBE, Power itu membangun akses untuk warga agar selalu online dan responsif. Gitu. Online dan responsif ya? Online dan responsif. Sehingga apa tujuan kesananya ke output, goalnya itu apa? Goalnya adalah mewujudkan Banyumas yang digital. Ini cita-cita besar saya, dan saya ini saya mau dukungan bupati, kemudian saya jawantahkan kepada teman-teman, saya punya misi seperti ini dan teman-teman harus mengikuti. Mengikuti karena dua hal ini, online dan responsif. Online maksud kami adalah sekarang eranya digital. Masyarakat membutuhkan pelayanan kita. Kalau pelayanan masih manual, maka banyak hal-hal yang di saat sekarang ini kurang pas. Di saat anggarannya harus efisiensi, semua harus hemat, semua harus cepat dan terukur. Maka digitalisasi ini adalah jawaban untuk online tadi adalah masyarakat, pemerintah itu mendekatkan masyarakat dan masyarakat mendekat dengan pemerintah dengan cara online. Dan cara online apa? Pelayanan, dalam bentuk pelayanan. Ini maksud saya untuk online. Jadi masyarakat itu dengan pemerintah selaku pelayanan publik sepakat bahwa online ini menjadi penyemangat bersama-sama, cita-cita bersama. Kemudian responsif itu sendiri, terutama ini kepada ASN dan dinas-dinas OPD sebagai pelayanan publik. Kami minta responsif ini betul-betul diterapkan. Responsif ini adalah tanggap cepat, begitu, fast respon terhadap keluhan masyarakat. Karena tugas utama kita adalah pelayanan publik. Kalau kita lamban tidak respon cepat dengan keluhan masyarakat, kita akan ketinggalan dan dianggap pemerintah tidak baik, tidak hadir di dalam masyarakat.
Salah satu responsif itu untuk menangani permasalahan itu adalah digitalisasi. Ya. Karena digitalisasi itu sistem yang di dalamnya ada kejujuran, ada kecepatan, ada yang murah, ada yang cepat, ada yang singkat, itu adalah digitalisasi. Oke. Jadi jawaban untuk di saat pemerintah ini sekarang menggalakkan efisiensi, paling tepat adalah digitalisasi. Oke. Digitalisasi, Iya. Pak. Baik, kalau saya simpulkan tadi berarti indikator-indikator yang Bapak harapkan dari Nggih. ASN adalah ASN responsif. Responsif. Jadi kalau saya boleh bilang, kalau ASN Bapak sudah responsif, maka indikator keberhasilan sudah tercapai. Tercapai. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Berarti responsif itu boleh tidur nggak sih Pak? Oh, nggak bisa. Boleh tidur itu namanya tidak respon. Oh gitu. Mungkin dengan aplikasi itu kita bisa memberikan respon 24 jam, Oh iya, 7 hari betul, gitu ya Pak ya? betul. Tidur tetap boleh dong Pak? Ya, tapi tidak dalam hal pelayanan tidak bisa tidur. Oke. Tetap hidup. Digitalisasi itu kan setiap saat tetap bisa jalan. Oke. Kemudian yang kedua indikatornya adalah kepada masyarakat, Betul. yaitu mereka merasakan kehadiran pemerintah dengan Betul. online itu Pak. Betul, dengan Iya, online. jadi- Walaupun kita tidak turun secara langsung fisik, Hah? tapi secara online kita hadir. Oke. Kan tidak seperti dengan zaman dulu, masih manual, harus datang. Tapi sekarang bisa semua diselesaikan dengan online. Kita, pemerintah hadir dengan cara online, tapi semua masalah terselesaikan. Oke, mungkin next time kalau Bapak pengen ngecek misi Bapak sudah berhasil, tentu ada survei ya Pak ya? Iya, betul, Apakah Pak. ASN sudah seberapa responsif ASN, kemudian seberapa bahasanya adalah seberapa hadir Pemda, Betul. pemerintahan Bapak di mata masyarakat. Oke. Oke. Termasuk di dalamnya adalah nanti akan kami pantau selalu OPD. Kami kan sudah punya data masalah nih Bapak. Betul. Data masalah, sudah ada bank data masalah. Yang masalah ini salah satu di antaranya effortnya adalah dengan digitalisasi. Kami sudah perintahkan kepada OPD ini selesaikan dengan digitalisasi, ini dengan ini, dengan ini. Nah, kami akan pantau pada saat sejauh mana mereka respon terhadap apa yang kami motivasi, kami dorong dan kami provokasi. Karena ini sudah kami masukkan data masalah itu. Oke. Pak, untuk mendukung misi Bapak tadi dengan indikator yang sangat baik tadi, Pak. Saat ini, Pak, ada nggak program Bapak tentang digitalisasi yang satu aja lah, Pak, yang menurut Bapak ingin dorong banget menjadi satu skala prioritas yang punya impact yang sangat besar, gitu loh, Pak. Ada nggak, Pak, satu program? Satu aja, Pak, yang Bapak dorong sekali banget. Walaupun banyak ya, Pak, ya. Banyak programnya kan banyak. Tapi kalau kita ambil satu prioritas Bapak itu apa ya? Tentunya program peningkatan pelayanan publik, Bapak. Terutama peningkatan pelayanan publik yang berimpact pada peningkatan atau penurunan kemiskinan. Orientasinya ke kemiskinan, Pak. Kemiskinan. Karena memang Banyumas ini tahun kemarin ini masih menjadi satu-satunya di Jawa Tengah yang memiliki angka kemiskinan ekstrim tinggi. Jadi saya juga Sekda ini punya tanggung jawab agar bagaimana cara mengentasan kemiskinan. Nah, ternyata hasil dari kajian-kajian itu eviden yang paling utama, paling cepat untuk mengentasan kemiskinan adalah rumah mereka diperbaiki dulu. Karena memang tidak layak untuk di tempat tinggali. Dengan cara apa? Dengan cara membangun rumah tidak layak huni. Nah, selama ini memang kami kesulitan untuk mencari donatur, tapi alhamdulillah dengan ada aplikasi yang Doyong Jadi Bombong itu banyak sekarang yang sudah mulai pada masuk. Karena transparansi, akuntabel, mereka bisa melihat siapa yang mau dibantu, tidak membantu kucing dalam karung. Kayak gotong royong gitu, Pak. Kalau bahasa modernnya crowdfunding gitu kan. Ya, betul. Gotong royong. Jadi sekarang ini dari perbankan juga sudah masuk, dari perusahaan swasta, ada dari yang dari Jakarta kemarin juga banyak. Nah, kami sodorkan Bapak ini datanya. Kami siapkan digitalisasi data etalase rumah tidak layak huni. Silakan dipilih Bapak untuk menyumbang ini. Berapapun nanti akan tercatat dan itu ada admin yang mencatatnya. Oke. Keren tuh, Pak. Berarti bahasa saya tadi, bahasa modern saat ini tadi Doyong
bombong Jadi gitu bombong, ya. Itu nggih. bahasanya Bahasa Banyumasan. nggih. Tapi mungkin di bahasa yang Gen-Z-Gen-Zian, itu pada saat bikin startup itu namanya crowdfunding. Crowdfunding. Bagaimana orang melakukan pendanaan secara bersama Betul. terhadap suatu subjek yang notabene konteksnya kemiskinan. Betul, Saya ini pikir Bapak. sih keren, Nggih. Pak. Jadi dengan kemiskinan berkurang ini, Banyumas mudah-mudahan semakin meningkat. Artinya digitalisasi ternyata bisa mengurangi kemiskinan di Banyumas. Wah, itu boleh sadis Betul. tuh Pak. Itu bisa jadi role model tuh Pak. Iya, iya. Oke Pak, yang terakhir Pak, saya udah Iya. banyak meng-capture Bapak. Kira-kira kalau anak-anak muda zaman sekarang itu suka kata-kata hari ini dong Pak. Ya, Wah. tetapi dalam konteks digitalisasi nih Pak, dalam konteks digitalisasi yang Bapak harapkan sesuatu. Ada nggak Pak quote Bapak lah tentang digitalisasi gitu? Digitalisasi ya. Ya, apa ya? Jadi kalau tadi saya sampaikan digitalisasi itu penyemangat, jujur, Nah, jujur. Belaka tadi Pak. belaka suta. Ya, itu Belaka karena suta. karakternya si Bawor, Bagong tadi. Kalau ya. saya Jogja nih Pak saya. Iya. Berarti di Bagong kalau Bapak Bagong. Bawor. Jadi Iya. digitalisasi yang bloko gitu kan. Gitu betul nggak Pak? Ya, betul, Kalau di betul. Banyumas Belaka. Kalau Ya. saya bloko Pak. Karena di digitalisasi itu memang nawaitunya juga mulia, Oke. murni, jujur, dan apa adanya. Oke. Yang penting tujuannya juga baik. Dan alhamdulillah digitalisasi ini ternyata sudah bisa membuktikan kemiskinan di Kabupaten Banyumas turun dengan digitalisasi. Jadi digitalisasi memang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Sekda. Iya. Digitalisasi Belaka tadi saya pikir menjadi penutup dari diskusi Terima kita. kasih. Semoga sukses Banyumas Amin, dan amin. saya pikir menjadi role model yang sangat baik Amin, untuk amin. Indonesia. Iya, Terima kasih kasih. Pak Sekda. Iya. Terima kasih. Podcast menuju Indonesia Digital.